Guys, kalian semuanya mau daftar Jabar Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat tapi bingung bikin esainya kayak gimana? So, tonton terus video ini sampai akhir dan jangan di skip karena ini video penting banget. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini supaya aku makin semangat buat video untuk teman-teman semuanya. Anyway, video ini sekarang bakal ngejelasin tentang tips membuat esai untuk program Jabar Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Jadi aku sangat yakin buat teman-teman semuanya yang klik video ini, teman-teman bakalan daftar dan juga masih bingung bikin esainya gimana atau misalkan pengen bikin esainya itu kayak gimana lah. Oke. Nah, pada dasarnya esai ini tuh teman-teman, sebelum aku kasih tipsnya ya, esai ini tuh kan ada 500 kata. Nah, jadi 500 kata ini menurut aku yang suka bikin esai buat program apapun itu, baik itu beasiswa, kepemimpinan, dan sebagainya, ini esainya tuh memang sedikit. Dalam artian, teman-teman harus bisa jago-jago untuk merangkai kata-kata dan jago-jago untuk menyampaikan ide teman-teman secara singkat dan padat. Jadi jangan sampai terlalu over, lebih dari 500, dan jangan sampai juga terlalu dikit. Jadi benar-benar maksimalin aja. At least rentangnya tuh 400 sampai 500. Menurut aku udah oke banget untuk teman-teman buat esai ini. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk cek linknya langsung di description box. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, kita langsung lanjut aja ke tipsnya. Tips yang pertama adalah teman-teman tentuin dulu tema atau topik yang bakal teman-teman angkat dalam esainya. Nah, di dalam program Jabar Future Leaders ini memang esainya nggak ada tema atau topik tertentu. Misalkan teman-teman temanya harus pariwisata atau temanya harus budaya dan sebagainya, itu nggak ada. Tapi tema yang aku maksud di sini adalah cari icon atau ciri khas yang ada dalam diri teman-teman yang bakalan teman-teman tuh angkat. Tahun lalu di dalam esai aku ngangkat tentang bagaimana aku itu bisa mengembangkan budaya dan bahasa Sunda dan juga mempromosikannya ke orang asing lewat platform aku namanya Indonesia Youth Foundation. Kurang lebih tema aku dulu tuh kayak gitulah gitu. Jadi coba teman-teman cari tahu dulu tema yang mau teman-teman angkat tuh seputar apa dan fokus di sana. Kalau teman-teman mau ngangkat pariwisata, pariwisatanya pariwisata apa? Dan fokus di sana. Tentunya yang sesuai dengan pengalaman teman-teman. Oke. Kedua, buat kerangkanya. Jadi kalau tadi misalkan ya teman-teman mengangkat tentang pariwisata, buat aja kerangkanya. Jawa Barat tuh udah ngapain aja misalkan. Terus teman-teman mau ngangkat tentang apa? Pengalaman teman-teman tuh udah ngapain yang berkaitan dengan pariwisata ini. And it will help you guys biar nggak ada yang namanya stuck ketika teman-teman tuh nulis esainya. Oke? What? Ketiga, kita masuk sekarang ke intronya. Teman-teman buat strong intro. Nah, strong intro yang aku maksud di sini adalah hook-nya itu yang istilahnya bakal membuat panitia itu eye catching gitu ketika membaca esai teman-teman. Jadi harus ada kalimat di paragraf utama yang memang itu hook banget yang membuat panitia tuh wah ini anak keren banget, istilahnya gitu. Karena yang aku baca di beberapa sumber mengenai esai gitu ya, panitia atau misalkan penyelenggara apapun itu ketika mengoreksi esai dia tuh rata-rata membacanya tuh paragraf utama. Kalau paragraf utamanya itu udah gak menarik gitu, itu gak bakal dilanjutin. Tapi kalau misalkan menarik di paragraf utama, dia bakal lanjutin sampai akhir. Dan cara membuat menarik adalah ya membuat strong intronya tadi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan kayak gini. Gimana cara kita untuk membuat strong intronya tadi? Untuk membuat strong intro ini, teman-teman bisa melakukan berbagai macam cara. Mulai dari show up prestasi utama teman-teman atau ciri khas teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman sekarang itu lagi ngapain? Teman-teman tuh lagi ngerjain apa? Gunanya apa? Kayak gitu. Atau misalkan yang ketiga, teman-teman bisa juga untuk pakai kalimat-kalimat motivasi atau quotes-quotes dari Pak Gubernur. Nah, kalau aku kayak gimana? Aku gak bakal ngomong, tapi aku bakalan langsung kasih contohnya aja di slide setelah ini. Tapi aku beneran kayak potong ya. Aku gak bakal liatin esai aku semuanya, tapi aku potong aja di atasnya itu kayak gimana biar teman-teman tuh ada gambaran lah. Gambaran kayak hook atau strong intro yang aku maksud tuh kayak gimana.
Nah, di strong intro ini juga itu kan satu paragraf gitu ya kalau yang aku buat. Nah, di satu paragraf ini sebelum kalimat terakhirnya teman-teman kasih penekanan lagi. Nah, penekanannya kurang lebih kayak gini. Nah, begitulah teman-teman untuk membuat strong intronya. Lanjut ke tips yang keempat, yaitu di isinya. Nah, di isinya ini ada berbagai hal yang teman-teman harus lakukan. Pertama adalah data. Teman-teman harus mencari dulu data sesuai dengan topik ataupun tema yang teman-teman bakalan show up di sana. Misalkan, kayak aku dulu ngomongin tentang bahasa Sunda. Aku cari dulu datanya, seberapa banyak pengguna bahasa Sunda itu sejarah singkatnya itu kenapa ada, dan sebagainya. Karena itu bakalan menjadi penguat ketika teman-teman mau ngasih ide teman-teman. Kalau misalkan nggak ada data, cuman ngomong doang gitu ya, cuman kualitatifnya doang, nggak ada kuantitatifnya, itu kurang kuat guys. Nah, aku kasih contoh lagi pengemasan datanya itu kayak gini. Setelah itu, coba teman-teman korelasi pengalaman teman-teman itu dengan data yang ada gitu. Jadi teman-teman langsung setelah ngasih tahu data, teman-teman tuh langsung show up pengalaman teman-teman tuh kayak gimana. Kayak misalkan aku dulu tuh bilang kalau aku tuh udah memimpin Indonesia Youth Foundation gitu, dan aku juga udah nyelenggarain program ABCDEFG. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa Jabag Future Leaders ini mencari orang-orang yang sebenarnya dia itu punya ciri khas masing-masing, khususnya dia itu punya pengalaman memimpin itu lebih disukai lah oleh panitianya. Makanya aku show up bahwa aku tuh memang sekarang lagi memimpin dan juga jadi presiden di Indonesia Youth Foundation gitu. Nah, setelah itu teman-teman show up juga di isinya kondisi Jawa Barat sekarang ini tuh kayak gimana berdasarkan tema atau program yang teman-teman angkat tadi, dan gimana korelasinya dengan pengalaman teman-teman. Kayak misalkan aku dulu, secara singkat kan aku pengen banget ngangkat budaya dan bahasa Sunda gitu untuk di show up ke orang-orang asing. Nah, di sini aku punya pengalaman nih bahwa memang aku juga pernah mendirikan Indonesia Youth Foundation. Aku memimpin Indonesia Youth Foundation yang salah satu programnya itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia secara online, secara gratis untuk orang asing. Dan keadaan sekarang ini Jawa Barat udah melakukan berbagai diplomasi bahasa, kayak misalkan ada sudut bahasa di Inggris dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Cari sinkronisasi antara pengalaman teman-teman dan data dan juga program yang udah dilakukan Jawa Barat. Nah, lalu teman-teman langsung bikin strong point-nya di sini. Melalui JFL ini, teman-teman tuh mau ngapain? Dan nanti program apa yang bakal teman-teman bawa dan dampaknya apa untuk Jawa Barat dan juga untuk diri teman-teman. Terlebih lagi secara umum untuk Indonesia. Nah, ketika teman-teman tadi udah punya visi misinya yang aku tadi bilang itu di awal banget gitu, udah punya visi misi teman-teman, udah punya ciri khas teman-teman, dan teman-teman tahu apa yang bakal teman-teman bawa, ini bakalan gampang banget untuk bikin strong point-nya. Terakhir yaitu masalah penutupan. Nah, ketika penutupan teman-teman langsung ke strong point-nya lagi gitu, bahwa kayak apa ya, meyakinkan panitia bahwa dengan teman-teman ikut bakalan ABCDEFG loh, kayak gitu. Nah, strong point atau penutupan aku tuh kurang lebih kayak gini. Nah, setelah teman-teman melakukan tadi tipsnya 1, 2, 3 dan sebagainya, baru setelah teman-teman beres bikin esainya, teman-teman itu harus minta yang namanya feedback. Nah, feedback ini bisa teman-teman dapatkan dari siapapun itu, baik itu dari alumni JFL, baik itu dari dosen teman-teman, dari teman-teman atau sebagainya. Pokoknya liatin deh esai teman-teman dan minta clarify dari mereka kayak apa aja sih yang kurang, apa yang harus gue tambahin dan sebagainya. Karena kadang kalau kita yang baca esai itu kayak kelihatannya bagus, tapi kalau orang lain yang baca, apalagi orang yang udah berpengalaman, itu kayak masih ada yang kurang kayak gitu. Nah, dan di sini aku sebagai alumni JFL batch 3, aku menawarkan ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman semuanya butuh untuk koreksi esai, aku sangat dengan senang hati membantu teman-teman dengan catatan, teman-teman silahkan tonton video ini dan juga share video ini di Instagram teman-teman. Nanti tag aku. Kalau misalkan teman-teman udah melakukan itu, langsung chat aja aku di Instagram dan aku bakalan bantu teman-teman untuk koreksi esai teman-teman. Tapi syaratnya again, teman-teman tonton dulu video ini dan screenshot video ini, terus di-share di Instagramnya teman-teman, di Instagram story-nya teman-teman, dan tag aku, baru aku bisa tahu teman-teman udah melaksanakan persyaratannya. Lalu aku bakal bantu teman-teman untuk
ngoreksi esai teman-teman. Oke. Oke, dari aku cukup sekian aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan masih ada yang salah, masih ada yang kurang dan sebagainya. Pokoknya intinya di esai itu show up aja, ciri khasnya teman-teman apa, program dan juga visi misi apa yang bakalan teman-teman bangun lah kayak gitu di sana. Dan sesuaikan juga dengan kebutuhan Jawa Baratnya. Jangan sampai hanya fokus ke diri sendiri, show up prestasi jangan, tapi juga kasih tahu kontribusinya teman-teman itu bakal ngapain di sana setelah programnya. Gitu. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. And again, thank you so much dan ditunggu video selanjutnya tentang tips video. Thank you. Goodbye.